Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membuka pintu rahmat dan ampunan bagi hamba-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat-umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap manusia, tak peduli siapapun dia, pasti pernah berbuat dosa. Namun, yang membedakan orang baik dan tidak bukan karena dia tak pernah salah, tapi karena dia ketika salah, dia segera bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hadirin sekalian, taubat artinya kembali dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, kembali dari maksiat menuju ketaatan. Taubat bukan hanya ucapan astagfirullah, tapi perubahan nyata dalam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihat babe, Rasulullah aja bilang setiap manusia pasti berdosa. Jadi jangan pernah berpikir dosaku terlalu banyak atau Allah pasti nggak mau ampunin aku. Itu bisikan setan yang ingin membuat kita putus asa. Padahal Allah selalu menunggu taubat hambanya siang dan malam. Hadirin yang berbahagia, taubat yang benar disebut taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh dan memenuhi 3 syarat utama. 1. Menyesali dosa yang telah dilakukan. Menyesal dari hati, bukan karena ketahuan orang lain, tapi karena merasa telah melanggar perintah Allah. 2. Berhenti dari dosa tersebut. Kalau masih melakukannya, berarti belum benar-benar bertaubat. 3. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Walau nanti manusia bisa hilaf lagi, tapi Allah tahu mana yang benar-benar berusaha memperbaiki. Dan kalau dosa itu berhubungan dengan orang lain, maka ada syarat keempat, yaitu meminta maaf dan mengembalikan hak orang yang dizalimi. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau maksum atau terjaga dari dosa, tetap beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Beliau ingin mengajarkan kita bahwa semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin besar rasa takutnya berbuat dosa. Allah itu Maha Pengampun, tapi juga Maha mengetahui isi hati hambanya. Kalau kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan hapus dosa-dosa kita, bahkan menggantikannya dengan kebaikan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, maka Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Masya Allah, betapa sayangnya Allah pada hambanya. Dosa yang dulu bisa jadi pahala kalau kita benar-benar menyesal dan bertaubat. Baik, hidup ini singkat, jangan tunggu nanti untuk bertaubat, karena kita tak tahu kapan ajal datang. Selagi nafas masih ada, selagi pintu taubat masih terbuka, mari kita kembali kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang sering beristighfar.
yang tulus bertaubat, dan yang diampuni segala dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.